Bapak Ibu yang saya muliakan, hampir merata kita ini pasti merasa gelisah, risau, khawatir karena adanya orang yang memusuhi kita. Rata-rata tuh, misal orang membenci kita, terdengar kita orang menjelekkan kita, tuh agak terganggu jiwa kita, gelisah kita, risau hati kita jadi. Dan banyak orang yang jadinya terhambat dia untuk bisa maju itu karena ada orang yang memusuhi dia. Itu hampir merata tuh, Pak. Ngapa Bapak berhenti di pengurus masjid, Ustaz, apa misalnya gitu, Pak? Banyak betul masalah masyarakat nih kayak kita. Itu berarti mundur kita ya nama Pak, gelisah kita jadi ya, Bu. Ngapa mundur jadi RW, ngapa mundur jadi RT, nggak tahan sama masyarakat Pak ya. Kalau di masyarakat ini kan Bu, yang adil itu dapat satu, dapat semua, itu yang adil di masyarakat. Sementara kalau pembagian sembako itu udah ada orangnya, orang masyarakat ngamuk kadang ke RW, masa kami tidak dapat, katanya, padahal dia mampu kadang Bu. Jadi kita itu yang membuat kita gelisah itu apa, Bu? Kalau ada orang memusuhi kita, kalau ada orang yang membenci kita, gelisah gitu ya dia, khawatir, payah kita tidur. Dibawa sholat pun tidak tenang jiwa, dibawa zikir pun tidak tenang jiwa. Padahal Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sebenarnya orang yang memusuhi kita itu, disitulah kesempatan kita untuk mengetahui berapa banyak celah di dalam diri kita ini, Pak. Dengan adanya orang yang memusuhi kita, akhirnya kita banyak introspeksi diri. Karena orang yang memusuhi kita itu, Pak, 24 jam dia mikirkan kita, Pak. Disitulah kita kesempatan, oh ini buruk aku rupanya, ini harus berubah. Karena orang musuh kita itu dia detail, Bu. Tahu betul dia kesalahan kita itu. Nah kebanyakan orang kalau udah saling memusuhi itu saling menjelekkan satu sama lain, bukan saling introspeksi diri, Pak. Dibilang orang tuh bapak agak egois orangnya, Pak, suka menang sendiri. Kalau dia itu lebih daripada aku lagi. Aku selama ini diam-diam, akhirnya saling membuka kan. Itu orang yang paling banyak. Kalau dia sudah memusuhi, maka dia saling menjelekkan satu sama lain. Dan itu pasti itu, Pak. Nah disinilah kenanya, Bu. Kenapa orang rajin sholat itu jiwanya gelisah? Disebabkan ketika orang memusuhi dia, dia balik memusuhi orang yang membenci dia. Dan ini yang harus kita hati-hati, Pak, dalam kita beribadah kepada Allah ini. Kadang sifat yang seperti inilah yang menjauhkan kita dari rahmat Allah ya. Kita ambil lah, Bu, banyak pedagang dongkol hatinya kalau di sampingnya ada orang yang jualan yang serupa, kan seperti itu, Pak. Dia sholat juga nih, Bu. Sering saya mendengar masalah seperti ini. Saya jualan lontong, ada jualan lontong ada di samping saya, Ustaz. Jadi macam sakit hati dia, Bu, kalau ada orang yang buka sama dengan dia. Sementara pedagang-pedagang toko baju di Ramayana sama jualannya semua itu, Pak. Jadi kadang justru yang di luar-luar yang sering tuh, Pak, buka kedai kopi, buka kedai kopi, mati kedai kopi awak dibuatnya. Jadi kita tuh lebih banyak mencari pula kesalahan orang tanpa harus mengintrospeksi diri sendiri. Seharusnya, Bu, berdagang orang samping kita, di situ pula kita terpacu jadinya. Bagaimana supaya barang kita tetap laku tanpa harus menjatuhkan dia. Kan enak tuh, Pak, kan? Bersaing itu memang pasti ada, cuman jangan sampai hancur keislaman kita karena kita menjelekkan musuh kita. Saya kalau nengok di perumahan tuh tukang lontong itu saling menjelekkan satu sama lain. Lontong dia tuh kuah agak encer tuh, kan inilah kayak orang
Kalau kami tengok kental kuahnya beda. Jadi kadang lucu juga, ya. Lebih lah dari anak-anak lagi kalau orang bersaing nih. Kalau rumah makan tuh sampai berdukun-dukun bagai itu, Pak. Dukun dapat pembagian tukang santan, tukang prasantan, sama ibaratnya duitnya dapat dia per bulannya. Nah, ini apa guna dukun ini, Pak? Jadi siapapun yang buka rumah makan radius 1 kilo di tempat kita ini tidak akan laku rumah makan deh. Kita Islam, kita rajin sholat, rupanya lekatnya hati kita terhadap dunia inilah yang membuat perasaan kita gelisah. Misalnya Bu, kita coba ingin membuat orang senang sama kita semuanya, hancurlah hidup kita dibuatnya, Pak. Mau rajin sedekah, mau rajin zikir pun, kalau udah ada orang memusuhi dia, dicarinya cara lain, gimana orang supaya senang sama dia. Padahal kita sudah mengaji, Bu, ya, kita tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Jadi tidak bisa kita orang harus senang. Misalnya kami pengajian nih, Bu, itu harus senang orang semua dengan pengajian kami, tidak mungkin, Pak. Pasti tetap ada orang yang tidak suka atau beda pendapat. Itulah yang diajarkan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wahai nak, banyaklah engkau berbuat baik, dan kau ingat kau tidak akan pernah bisa memuaskan hati manusia. Diajaknya langsung praktek lapangan, Pak. Ambil barang-barang, naikkan ke atas keledai, kita mari bepergian. Udah penuh barang di keledai itu, Bu, dibawanya lah jalan. Pertama yang naik di atas keledai bapaknya dulu, anaknya jalan di bawah. Sudah sampai di suatu tempat, datang orang kampung bilang, bapak ndak ada otak bapak ini, Pak. Anak bapak jalan di bawah, bapak enak duduk di atas. Bapak lah yang jalan di bawah, anak bapak duduk di atas. Kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, dengar kau nak, tetap tidak ada saja orang yang tidak akan puas dengan apa yang kita lakukan. Sekarang kau duduk di atas lagi, bapaklah jalan di bawah. Sampai di suatu kampung yang lain, orang kampung dibilang, ini anak durhaka, ini tidak ada otak. Bapaknya jalan di bawah, dia duduk di atas. Kau dengar lagi nak, tetap orang tidak akan puas. Ada aja salah kita. Akhirnya naiklah berdua-dua dia di atas keledai itu. Sampai lagi di satu kampung yang lain, datang orang kampung itu bilang, tidak ada otak kalian berdua, udah seberat itu keledai itu bawa barang, duduk kalian berdua. Turunlah dari atas punggung keledai itu. Akhirnya turunlah berdua-dua. Jalan berdua-dua, Bu, bawa sampai ke kampung yang satu lagi, datang orang kampung satu lagi. Bodoh kalian berdua nih. Apa guna bawa keledai tapi tidak kalian naiki? Akhirnya digendongnya keledai itu lagi. Itulah akibat kalau kita mendengarkan kata orang. Itulah maksud Luqmanul Hakim. Kalau kita sering macam itu, segan kita, Bu, nanti apalah kata orang. Kita selalu itu patokannya, Pak. Akhirnya kita Bu, ya, tidak maju-maju kita jadinya, Pak. Karena kita hanya ingin memuaskan orang. Nanti apa kata orang? Kalau kita buat macam ini, nanti apa kata orang? Dan itu yang harus kita ingat, bahwa kita tidak akan pernah bisa memuaskan siapapun. Jadi kalau kita nih, Bu, disaingi oleh orang buka jualan harian, ramai jualan harian kita. Orang karena nengok kita ramai itu dia pengen lah jualan harian juga. Kita kadang sakit hati itu, Pak. Sampai cari jalan lain, Pak, untuk bisa sampai ke rumah dia tuh, Bu. Misal rumah di sini, orang tuh buka lah ke daerah di sini, berputar dia tuh, Pak. Pokoknya jangan sampai lewat dekat depan rumah. Datanglah masyarakatnya, enak, Bu. Tempat siapa tuh bisa berutang, lah dia ada duduk mbaknya, Pak, kan? Awak berharaplah ada pembeli, Bu.
Ayo udah enggak apa-apa, samakan aja. Nah, dia dua-dua orang biasanya Pak. Tapi kalau misalnya orang tidak ada merasa bersaing tuh, malah dia diperbaikinya cara justru ada orang jualan, aku harus lebih memperbaiki diri. Untung ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, mungkin kita ini hanya tidak akan berpikir kita untuk lebih baik. Kan bagus itu Bu. Dengan adanya orang jualan harian juga di tempat kita, maka kita semakin terpacu untuk melengkapkan barang, melayani orang. Jadi kan enak seperti itu Pak. Daripada saling menjatuhkan, kita payah tidur malam. Ini sibuk juga mengkaji. Memang jahat orang dia Maya. Baru kan terenak kita jualan, bukanya pula jualan yang sama. Padahal nggak ada masalah tuh Pak. Nggak ada masalah sebenarnya Bu. Itu yang saya kalau saya lihat dia macam di Ramayana tuh buah. Jual baju anak-anak, jual baju anak-anak semuanya. Buka juga. Walaupun kalau sempat orang tahu ilmu agama tambah enak sebetulnya. Dagangan udah terbentang, wajah disenyumkan, pelayanan bagus, bahan yang kita jual bagus, dicari orang. Nah itu dia Pak. Saya lihat Bu di Pekanbaru nih, kenapa toko baju bayi sayang bunda sangat ramai di mana saja. Mau orang ngejar jauh-jauh Bu. Di Ramayana ada, di mall ada. Apa yang menyebabkan mereka berlebih? Rupanya bahan bagus, harga murah. Pelayanan betul-betul memanjakan pelanggan Bu. Tidak ada satupun pelanggan yang tercuekin. Baru aja ibu-ibu ini bertanya, iya bunda, yang mana bunda? Mau dicarikan langsung. Itu walaupun jauh buat dikejar Arifin Ahmad, ramai di mana aja buka ramai. Berarti kan itu yang harus kita robah cara kita, bukan saling menjatuhkan orang jadinya. Awak sembahyang juga Bu, ya Allah tak lakukanlah kedai dia ya Allah, rupa tambah ramai awak sakit hati dia. Akhir malas sembahyangnya dia, malas sebenarnya Allah nih. Rajin awak sholat tuh rupanya apa itu yang mengotor-ngotorkan hati kita. Itu toko emas Bu, berdekat-dekat toko emas kan Ramayana tuh. Jadi enak kalau sebenarnya bersaing itu dalam memperbaiki tempat pelayanan. Wah, itu yang diperbaiki, bukan makin cemberut kita orang jualan di samping kita. Memang banyak tuh Bu, di mana aja itu aja problem orang-orang jualan nih Pak. Cuman ada juga orang yang baik Bu. Saya ingat tuh Pak, di Pasar Mambo tuh Bu, ada dulu rumah makan Surakarta di Simpang itu. Dia jual nasi, kemudian dia pagi jual lontong. Lontongnya enak Pak. Rupanya buka pula ada mama-mama orang susah, buka lontong juga dekat depan dia tuh. Dihentikannya lontong dia Pak, untuk supaya orang membeli lontong sama itu hebat dia tuh. Dia kalau udah di rumah makan udah enak juga dia. Udah bagus omset yang ngalah dia Pak, karena dia tahu orang pasti lebih ke lontong dia gitu. Itu yang lebih hebat lagi pengorbanannya. Kadang kita buat amalan yang tanpa kita sadari besar nilainya di sisi Allah Pak. Dia tidak mau bersaing Bu. Lontong mama ini harus laku nih. Di stoknya dia jual lontong. Itu yang jauh lebih berpikir, dia rasanya omsetnya udah bagus. Ini kadang main guna-guna bagai kan Pak. Baru masuk saya ke rumah makan belangau langsung Ustaz. Macam-macam lah orang buat untuk masalah duniawi ini. Kemudian bukan dalam masalah perdagangan aja. Ada dokter yang sakit hati pula kalau orang buka pula dekat-dekat dia. Misal macam sekarang Bu ya. Klinik kecantikan kan banyak di Pekanbaru ya. Memang tidak ada orang itu yang sakit hati karena mereka tuh orang intelek. Cuman mungkin sempat ada nih perasaan sakit hati dia. Awak baru terenak buka baru di Pekanbaru ada bukalah klinik kecantikan.
Sekarang banyak klinik kecantikan. Nah, untungnya itu apa jadinya, Bu? Mereka bersaing secara sehat. Mulai dari harga, pelayanan, akhirnya dulu yang mahal menjadi murah jadinya. Itu enak, ada persaingan tuh. Makanya saya tanya juga waktu itu ke orang yang dipoligami oleh suaminya, Bu. Awal sakit hati saya, Ustaz. Ngamuk sampai setahun saya tidak bisa nerima. Akhirnya suami saya makin sayang dengan madu. Oh, berubah saya, Ustaz. Akhirnya saya ikut senam, saya belajar dandan, saya ini. Akhirnya mempercantik diri. Kalau tidak ada lawan kemarin tuh, Pak, udah santai, Bu, mandi sekali 3 hari. Daster tidak ganti-ganti, Pak, kan. Sekarang ada lawan, oh tidak bisa nih, kita ada saingan sekarang. Jadi kadang, Bu, tidak selamanya suatu hal tuh ternyata mendatangkan keburukan, Pak. Justru awalnya saya, Ustaz, makin hancur saya, Ustaz, badan kurus. Tentu suami saya makin sayang sama Pak. Oh, tidak mau saya tidak mau tenggelam dalam kesedihan. Saya ikut senam, nutrisi saya perbaiki. Oh, ini rupanya. Jadi kalau kita bersaing sehat, Pak, dokter ada buka, kita buka juga, pelayanan kita bedakan. Kemudian apa lagi, Bu? Bukan di bidang kedokteran aja kadang orang sakit hati, ada dokter lain. Di bidang ustadz pun, Bu, ngeri, Pak. Saingan, Pak. Ada dai yang lebih muda, yang banyak jadwalnya, sakit hati dai yang lain nengok ya. Memang dasar bukan memperbaiki diri dia, Pak. Seharusnya kan memperbaiki diri. Adik-adik kita yang muda udah maju-maju nih. Kita yang senior bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kita dalam berdakwah ini yang pertama ikhlas lebih kita utamakan. Ini bersaing dia, Pak, habis diburu-buru kan ya. Saya pernah duduk, Bu, ya, sama Ustaz, sakit betul hati dengan Ustaz Abdul Somad, Pak. Kan aneh itu, Pak. Pokoknya isinya kebencian aja, Bu. Sampai saya bilang, Bapak ini lebih pula daripada ibu-ibu komplek lagi nih, Pak. Ibu-ibu komplek menggosip masih aman gosipnya, Pak. Ini Ustadz yang digosipnya sambil memaki-maki. Bukan dia memperbaiki diri kita pelajari, Bu, apa yang membuat orang itu berlebih. Secara spiritual dia, keilmuan dia, kerendahan hatinya, baktinya kepada orang tua, banyak faktornya itu, Pak, yang membuat orang berhasil tuh. Awak ilmu sudahlah kurang, orang tua kuranglah berbakti. Sudah itu tidak pula mau menambah wawasan. Wajar aja kita ditinggalkan oleh jamaah. Jadi jamaah mungkin cerdas-cerdas, Bu. Akhirnya bersainglah dai yang satu dengan dai yang lain. Sibuklah berebut masjid kadang, Pak. Berebut masjid dia, Pak. Saya ingat tuh, Bu, kena panggil saya waktu itu. Ini tidak bisa seperti ini. Habis masjid semua sama kalian. Sampai gitu. Kalian aja isi. Sampai kami tidak dapat lagi, saya diam. Itulah ternyata kotor jiwa ini, Bu, tidak memandang siapapun, Pak. Di bidang keustatan pun rupanya macam itu juga. Persaingan kadang ngeri juga rupanya, Bu. Tapi saya tidak pernah rasanya merasa bersaing. Misal gini, Bu, ya, saya tidak bisa datang. Terus misal pengurus bilang Ustadz aja yang carikan. Saya berusaha nyarinya yang terbaik. Dan saya sangat bahagia kalau akhirnya Ustadz itu dipakai oleh masjid di mana saya mengutus. Bangga saya rasanya, Bu. Tapi kadang-kadang orang terus ditanya, kalau ada yang kosong kasihlah ke Ustadz lah. Kalau Ustadz ngisi itu nanti batal aku ngisi di situ jadinya. Jadi nak mau ngasih kadang, itu ada yang seperti itu. Ada lagi, ingat dulu saya, Bu, ya, tapi itulah saya mempelajari bahwa ternyata banyak kotor jiwa kita. Waktu itu handphone belum ada lagi, Pak.
Jadi kantor IKMI itu dulu ada teleponnya. Kadang ada orang dari Tanjung Pinang nelfon minta kirim ustaz ke sana. Rupanya ada satu ustaz nih paling suka duduk dekat telepon tuh, Pak. Jadi kalau ada orang nelfon, Bu, ya assalamualaikum IKMI, ustaz ini bisa enggak Pak dia ceramah Tanjung Pinang? Ustaz itu tuh sakit ya. Nah, jadi mungkin yang lain nanti kami utus. Dia terus pergi, Pak. Orang udah heran juga. Kok dia aja yang pergi terus? Yang orang Tanjung Pinang pun gitu juga bilang, pun ada ustaz lain lagi selain dia. Ustaz lain sakit aja suruh dibilang. Itu ada di lebih jauh. Waktu itu handphone belum ada gitu. Handphone ini kan barang mahal. Tahun 2000 itu kan handphone barang mahal, 3.500.000. Jadi masih banyak orang pakai telepon. Masih ingat saya itu harga kartu simpati aja waktu itu 800.000. Masih ingat 800.000. Jadi siapapun yang pakai HP memang orang kaya raya lah waktu itu. Memang mahal, susah beli HP sangat mahal. Harga mahal lah. Jadi dia duduk di telepon terus sebab habis dijatuh-jatuhkannya. Siapa yang nyari ustaz tuh? Ustaz tuh habis kena marah kemarin tuh, kurang bagus. Memang terpikir saya, ternyata dalam agama pun bersaingnya salah juga gitu, Pak. Bukan memperbaiki diri, malah nyerang kawan-kawan gitu. Nyerang kawan-kawan. Nampak poster saya besar di Masjid Agung An-Nur bulan puasa, rapat ustaz-ustaz membahas saya. Saya padahal tak tahu, saya itu pengennya gini, Bu. Saya ingin orang menjelekkan saya di belakang saya, jangan ada yang nyampaikan ke saya. Jadi kalau saya jumpa kan masih enak kalau jumpa, Pak. Kan saya tidak tahu. Lupa ada ustaz diceritakannya pula ke saya, rapat besar. Ustaz Nazril ngisi dia Nur. Aku heran aku nengok dia tuh. Bukan positif, negatif supaya gitu. Seharusnya ustaz ini tidak nyampaikan ke saya. Kalau tidak disampaikannya, Pak, saya masih enak jumpa sama orang. Kan tidak tahu kita orang di belakang kita. Nah itu, Bu, ya. Jadi sama-sama kita introspeksi diri, Bu. Kita yang jualan ada tidak menjelekkan barang orang. Apalagi musim-musim mau pilkada nih ya, Bu, ya. Wah, itu main jatuh-jatuhan loh. Saya ada ngomong ke salah seorang calon wali kota, tapi bukan wali kota Pekanbaru. Jangan pernah menjelekkan lawan. Kapan perlu puji lawan kita itu dengan kelebihan dia. Karena di Indonesia nih kebanyakan yang menang itu politik terzolimi. Kita diburuk-burukkan orang, itu menang kita, Pak. Rata-rata, Bu. Siapa yang memburukkan lawannya, lawannya akan menang. Apalagi kalau lawannya tidak membalas. Itu tinggi itu, Pak. Berapa kali Pak Jokowi menang, perhatikan, Bu. Dia diserang orang, dihina orang, direndahkan orang. Tidak pernah dia melawan. Menang terus. Tapi kalau sempat kita itu menjelekkan lawan, langsung anjlok kita nyebutnya. Jadi saya bilang sama dia, puji perkembangan kota selama Bapak itu memimpin. Masukkan pula program kita, jangan jelekkan dia. Itu insya Allah menang kita tuh. Karena udah saya tengok beberapa pengalaman, Bu, ya. Misal Pak Anies nih, udah bagus suaranya, Bu. Kemudian diserang Pak Prabowo dengan ejekan oleh netizen. Gemoy apa? Naik suaranya langsung, Pak. Itu tuh. Saya baru udah sering waktu pesan, jangan sampai menjelekkan orang, jangan sampai merendahkan orang. Sibuk lah. Dia makin diserang, Bu, makin naik dia. Itu sifat orang Indonesia, Pak. Makin kita burukkan orang, makin tinggi dia. Tidak ada yang mau dengar, Pak. Sibuk menyerang, gemoy lah, gaskan lah, makan siang gratis. Akhirnya makin diejek, makin naik. Walaupun menyesal juga orang jadinya lupa tidak jadi makan siang itu, Pak, kan ditukar jadi sarapan pagi kabarnya. Itu lepas saya selalu, Bu, saya udah perhatikan, Bu, 2 kali Pak Jokowi menang, beliau diserang, dihina orang, tidak pernah membalas. Itu yang buat naik.
Kemarin ini udah bilang jangan ada yang serang Pak Prabowo, jangan ada yang menjatuhkannya. Tiap hari Pak, apa nggak naik jadinya? Orang makin penasaran jadinya. Orang makin penasaran karena dia merasa dia terzolimi, disitulah dia naik. Jadi kita tuh bersaing seharusnya lebih memperbaiki diri. Makanya ada kata-kata yang menyebutkan kesuksesan kita tidak akan batal karena kesuksesan orang lain. Itu yang harus kita ingat, Pak. Tidak akan batal sukses kita tuh. Kita naik bersama. Yang ustadz ini perbaiki dirinya, fokus dia. Yang ustadz ini perbaiki diri, fokus dia. Cobalah ibu tengok ustadz-ustadz yang selalu menjatuh-jatuhkan orang aja Pak kerjanya. Akhirnya dia ditinggal jamaahnya Pak. Orang mau ngaji, bukan mau menghina-hina sana hina sini. Bukan ini tidak betul, ini betul. Karena sibuk macam itu tuh kan malas orang. Karena orang diajak untuk memusuhi orang lain. Nah itu tuh yang ngeri ibu. Saya memang ada juga seperti itu, tapi bukan kita menjatuh-jatuhkan orang. Kita ambil pelajaran apa yang menyebabkan orang ini menang, kenapa orang baik kalah. Kenapa ustadz ini ceramah suka orang, kenapa ustadz ini kalau ceramah malas orang. Kan kita bisa belajar tuh Pak dari cara seperti itu tuh. Nah jadi bukan berarti persaingan itu tidak ada di kalangan orang-orang yang tahu agama, ada. Apalagi dengan orang-orang jamaah yang jualan atau yang buka usaha, pasti ada persaingan antara satu sama lain. Itu tuh yang membuat buaya duduk kita pemenung dibuat itu Pak. Macam mana lah, apa cara aku menjatuhkan dia ya. Macam di kantin sekolah saya dulu Bu, tukang lontongnya ada 4. Itu sibuklah bersaing tuh. Jangan beli lontong di sana. Yang satu nih Pak tempat kantin yang dibaguskan ya Pak, dienakkannya tempat duduk. Itu ramai anak-anak ke sana Bu. Kalau yang di tempat ibu ini lontongnya Bu kuah lado pakai tahu. Tentu tak mau orang Pak kan. Lontong dihitung Bu 4 biji lontong, 1 tahu isi kasih kuah lado. Itu tidak mau orang, itu sibuk kelahi-kelahi lah jadinya Pak. Masalah itu rupanya begini ya. Ternyata kalau kita suka bersaing dengan cara seperti ini, hidup kita tidak akan tenang setaat apapun kita ibadah. Dan itu akan memancar ke wajah kita. Cobalah Bapak tengok, Bapak udah sering ngaji, Ibu udah sering ngaji, berubah wajah Bapak Ibu nih. Memuda sendiri dia Pak. Cobalah tengok foto ibu di masa lalu, mungkin cantik yang sekarang lagi. Cobalah Bapak tengok foto Bapak. Karena kita makin berilmu tuh Bu, ibu bapak tiap hari ngaji, jadi masuk deh Pak 10% masuk 10%. Itu makin tenang jiwa kita deh. Pas betul ceramah Ustaz, aku pas sakit hati sama orang. Oh rupanya tidak boleh. Itu dia yang membuat bagus wajah jadi. Makanya saya tengok Bu, orang-orang rajin ke masjid, rajin ngaji. Coba ambil foto dia di masa lalu, coba buka fotonya yang sekarang. Rata-rata bagus yang sekarang. Macam wajah bapak ibu ini dimatikan lampu nih, terang ruangan ini, bercahaya. Itulah. Karena tidak ada lagi bersaing-saing, tidak ada benci-benci, tidak ada. Tapi kemudian Bapak Ibu, memang hidup kita ini tidak akan pernah lepas dari persaingan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 148, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Jadi memang kita tuh berlomba, tapi dalam hal meraih akhirat Pak. Itulah iri yang sangat dianjurkan. Pernah Umar bin Khattab berpikir ya, aku harus mengalahkan sedekah Abu Bakar Siddiq. Nah, persaingan mereka tuh gitu Pak. Aku harus kalahkan Abu Bakar Siddiq, menang terus saja dia soal sedekah. Dibawa Umar lah hartanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, terimalah infak dariku. Banyak betul kau sedekah di Umar. Berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan sebanyak yang aku sedekahkan. Berarti kan 50% Pak. Umar bersedekah itu. Ditunggunya lah Bu, ini menang aku sekali. Tak mungkin Abu Bakar sebanyak ini. Rupa datang Abu Bakar Siddiq, tak tanggung banyak bawa harta.
Ditanya Rasulullah, sebanyak ini kalau sedekah Abu Bakar, berapa yang kau tinggalkan di rumah? Aku meninggalkan Allah dan Rasulullah di rumahku. Artinya bahwa habis semua hartanya Pak, tanpa sisa. Jadi yang dalam bentuk emas, onggokan emas itu di bawahnya semua. Jadi pengakuan anak Abu Bakar saat itu, sampai bapak Abu Bakar ini kan buta, Abdullah bin Quhafah itu. Jadi supaya bapaknya tidak marah Pak, tidak nyangka Abu Bakar miskin, dimasukkan Abu Bakar lah batu-batu ke dalam tempat dia menyimpan harta itu, dibungkusnya pakai kain. Kemana bapak tahu, kata Abu Bakar kata bapak Abu Bakar kepada anak Abu Bakar Siddiq, kepada Asma, dia mau pergi, tapi kok tidak enak hati aku ya, sepertinya banyak betul yang membawa barang. Nah, barangnya masih ada, dirabakanlah ke batu tu. Oh, padahal semua harta dalam bentuk emas apa semua dibawa. Habis semua. Itulah persaingan sahabat. Bagaimana berlomba-lomba untuk ke akhirat. Nah, perlombaan kita ini kadang kalau kita berlomba-lomba untuk akhirat tuh kan jadi bagus ini Pak. Sempat di masjid ini Bu, orang berlomba-lomba bagaimana menjadi pengurus yang baik, bagaimana menjadi jamaah yang baik, masuk ke WC kencing jongkok semuanya, tidak ada lagi yang di dinding, baik laki-laki perempuan, siram. Nah, ini jadi jamaah yang baik nih Bu. Sebetulnya kan laki-laki perempuan kencingnya jongkok, bukan berdiri Pak. Kecuali ada satu tempat yang kita harus berdiri. Jadi kencing berdiri itu boleh, tapi diutamakan yang duduk. Misal bapak ke mall, tempat kencingnya berdiri, janganlah jongkok bapak di situ macam berulah nanti. Ini gara-gara mengamalkan kencing jongkok, senggayut dia di situ Bu, pecah nanti Pak. Kalau kita jadi jamaah yang baik, bersih masjid Pak. Kita tahu diri, masuk kamar mandi disiram dulu, kencing jongkok siram yang banyak, bersih. Pengurus pun baik pula, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, kamar mandi diberesin. Macam masjid di Jogja itu masing kamar mandi itu udah ada nama pengurusnya. Jadi satu orang pengurus bertanggung jawab terhadap satu kamar mandi, kan banyak tuh. Wah, yang bersaing ngeri Bu, ada yang pakai wewangian, bawa kamar mandi, pokok boleh bersaing sendiri-sendiri. Kasih sabun, kasih parfum, ada yang ngasih handuk. Tuh bagus persaingannya Pak. Gimana melayani jamaah dengan baik. Ada satu masjid Bu, baru langsung viral, Masjid Pemuda Indonesia. Nama Masjid Pemuda Indonesia. 24 jam masjid itu dijaga dan melayani jamaah yang datang. Siapapun boleh makan, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, silahkan tidur di sana, dikasih tempat tidur. Jadi orang di sana mau tidur langsung keluar, nggak pakai mata besar. Tidur luar Pak, tidur luar. Nanti menetes air liur nanti. Mereka nggak dikasih tempat tidur yang bagus. Dibuatkan kopi, dikasih makan. Ngeri dan ada sakit hati orang nengok seperti itu. Kan bagus tuh Pak, nampak langsung program itu di depan mata jamaah Bu. Misalnya macam di sinilah, kenapa orang berlomba-lomba menyumbang? Misal kita ada makan-makan, karena kan nampak Pak langsung di sini. Masjid Pemuda Indonesia itu kecil Bu, separuh masjid ini cuman melayani jamaah betul-betul sepenuh hati Pak. Marahlah orang sekarang tuh, habis duit masjid kalian buat, jelas lagi nampak Pak. Itu persaingan. Kalau orang dalam berbuat baik bersaing, sejahtera orang dibuatnya, jamaah akan ramai jadinya. Itu yang namanya, ini kan kita macam Masjid Rahmat ini kan jamaahnya jamaah yang baik nih Pak. Ngaji tiap hari, tidak pernah bosan, padahal tidak dikasih uang, tidak ada kasih makan-makan. Sementara di masjid lain harus berpikir keras Bu, harus kita bawa makan baru bisa ramai. Pas giliran saya Bu ya, tambah ramai kemarin. Dia Masjid Nurul Yakin itu kan ceramah tiap hari itu Pak, dan memang ramai. Cuman pas giliran saya kemarin Bu, pas giliran
giliran menggulai kambing, dua kali lipat jemaahnya, penuh tuh. Jadi memang orang udah ramai, ditambah itu makin ramai gitu Pak. Itu jamaah-jamaah tulus sama lah sama Bapak Ibu di sini. Nggak ada makan, kadang ngantuk, ditahan duduk juga habis subuhnya. Itu yang dahsyat tuh Pak. Berlomba dalam kebaikan itu kan memang dianjurkan oleh Allah. Bersainglah kita. Kemudian apa kata para orang-orang pintar nih Bu ya? Orang-orang yang cerdik adalah orang yang dapat menjadikan musuh sebagai modal untuk introspeksi diri. Karena dalam kenyataannya musuh lebih sering menemukan kesalahan yang selama ini mungkin kita tidak sadari. Jadi justru kalau kita kehilangan musuh, berarti kita kehilangan modal penting untuk introspeksi diri. Itu yang musuh tuh. Jadi kita menganggap lawan itu orang yang bisa untuk memperbaiki diri kita. Makanya belajarlah kita senang untuk mendengar orang-orang membenci kita. Dari sisi apa orang membenci, dari sisi itu kita akan berubah. Kalau tidak ada orang benci, orang sayang aja sama kita, Bu, akhirnya itu membuat orang keras hati, tidak mau berubah. Karena apa kata dia, betul dia semuanya. Tidak ada orang memusuhi dia. Ada Bu ya, pengurus masjid di Pekanbaru nih, dia kaya raya. Dia royal, suka ngajak orang makan, suka apa itu. Kalau pembangunan itu betul-betul diawasinya, kemudian dicari tukangnya, modelnya dibuatkan sama dia, kemudian suka membantu jemaah. Sampailah ke titik bapak itu selalu merasa dialah yang paling hebat. Itu bahayanya Pak. Dibiarkan aja Bu ya. Dia merasa dia yang paling hebat. Sampai ustadz dia yang harus mencarikan. Untung ada mulut orang yang tajam satu Pak. Kalau enggak sesat jamaah nanti jadinya dia baik, akhirnya jadi hancur dia Bu. Enggak bapak aja didengar orang sini Pak. Itu baru Bu bisa bapak itu berubah. Karena makin dibiarkan Bu, macam jadi masjid pribadi jadinya Pak. Padahal dia baik. Itulah kalau akibatnya tidak ada orang yang memusuhi. Tukang dia nyari, dia yang ngatur, dia yang memang kaya Bu, mau dia berkorban tuh. Cuman akhirnya sampai ke tahap ustadz dia yang ngurus, sampai jadinya masjid itu jadi punya dia Pak. Dia yang memutuskan segala hal. Untung ada mulut yang tajam. Sejak ada yang memusuhi itu ada apa sedikit Pak? Rupanya tidak semua orang suka dengan yang aku buat. Karena selama ini orang diam aja, tidak ada memusuhi. Bapak kaya Pak, tapi tidak boleh bapak macam ini. Kita di masyarakat ini, tidak bapak aja yang didengar. Ini ustadz bapak cari akhirnya saling bermusuhan nanti jemaah. Sudah ngaji masalah tinggal jadinya. Dia kadang Bu, ada pengurus ini, dia yang suka sama ustadz itu tapi mewakilkan jemaah. Ustadz ini kami jamaah masjid ini, disangka ustadz itu jamaah dia suka Pak. Lupa pengurusnya sendiri Bu. Makin lama tinggal 2 orang yang ngaji lagi Pak. Karena asal beliau mengaji, masalah tinggal jadinya Pak. Apa-apa yang sudah biasa dibuat orang di sana di apanya Pak. Akhirnya mulailah orang memusuhi dia. Cerita dia sama saya, kadang heran saya sama masyarakat nih Ustaz. Udah buat baik kita, dia gini pula Pak Haji kata saya. Kalau kita memang berbuat baik, tidak perlu kita dengarkan omongan orang. Tapi untuk hal-hal yang harus kita bermusyawarah, tidak boleh kita keras hati sendiri. Pak Haji kenanya di situ. Pak Haji udah baik. Cuman akhirnya Pak Haji merasa akhirnya masjid ini macam Pak Haji punya. Untuk hal-hal yang untuk musyawarah, Pak Haji tidak libatkan lagi orang. Wajar orang marah dia. Nah jadi kalau kita punya musuh itu ternyata enak untuk kita. Kalau kita orang yang sholat nih Bapak Ibu, berbahagialah kita punya musuh dalam tanda kutip. Kita bisa introspeksi diri. Janganlah terkecil hati.
Kalau ada orang memusuhi kita kan kebanyakan kita terkecil hati dia, Pak. Apalah salah saya. Itu enaknya, Bu. Diserang orang kita, dihina orang kita. Ingat saya, Bu, waktu pemilihan RW untuk kedua kalinya saya di Pasar Mambo itu. Ternyata saya menang telak lagi, Pak. Tidak ada yang mengalahkan saya. Tapi saya ukur-ukur diri saya, Bu. Saya ini jadi RW yang kedua ini sudah mulai masalah duniawi yang saya cari. Karena apa yang saya pikirkan, Pak, kalau jadi RW di Pasar Mambo itu tuh, Ibu, berapa toko banyak di sana. Tiap bulan puasa ngantar minuman kaleng, bawa tinggi minuman kaleng di rumah saya. Udah mulai enak nih, Bu. Ini kalau aku nggak jadi RW payah nih. Rupanya ada orang membenci saya, Bu. Membenci saya itu bagus dia, Pak. Karena sesuai undang-undang KTP saya bukan KTP Kelurahan Kota Tinggi, Pak. Jadi berusaha lah dia waktu itu, Bu, menjatuhkan Ustaz Nazril itu KTP-nya Rumbai. Mana bisa dia di sini. Akhirnya keluarlah surat. Waktu itu kata camat, enggak apa-apa, kalau memang masyarakat memilih lanjut aja. Cuman orang yang berusaha mengadu domba saya dengan lurah ini akhirnya terdiam, Bu. Masa kata Pak Lurah itu Ustaz, dia macam baik depan saya nih, Pak. Ustaz tidak bisa maju. Yang betul itu lurah itu. Saya lah yang salah, memang KTP saya tidak di sini. Cuma kata Pak Camat, apa Ustaz jauh tidak bisa. Ini udah salah, jangan ditambah salah. Lagi pula hati saya sudah mulai tidak bagus ini untuk pencalonan yang kedua nih. Yang saya bayangkan, Bu, sekali tanda tangan 50.000 kata Pak PRW, tolong tanda tangan PRW. Dikasih duit, apa nih Pak? Tapi tidak lama-lama tuh, Bu, langsung tarik. Aduh, tidak enak lah saya. Mulai sayang sama itu. Itu yang mudah-mudahan Ibu Bapak, kalau ada yang memusuhi kita, jangan terkecil hati. Kita perbaiki diri kita supaya kita bisa bersaing dengan sehat.